Fresh grapes. Get your fresh grapes here. Best price in the harbor. Careful with that barrel, move it quickly. Selamat datang lagi di Jejak Uang, tempat kita membahas tentang uang yang membentuk peradaban manusia. Hari ini kita akan membahas kisah tragis ekonomi di abad ke-16, tentang kekaisaran terkaya yang bangkrut karena emas dan perak. Pada abad ke-16, Spanyol adalah penguasa dunia tanpa tanding. Wilayahnya membentang sangat luas dari Eropa, Amerika, hingga benua Asia. Kekuasaannya begitu masif sehingga secara harfiah dijuluki sebagai kekaisaran terbesar di mana matahari tidak pernah terbenam. Titik baliknya terjadi pada tahun 1492. Penaklukan dunia baru memberi Spanyol rezeki nomplok yang tak terbayangkan. Para pasukan dan penjelajah Spanyol menemukan jackpot harta karun tak terbatas yang luar biasa melimpah ruah di benua yang baru mereka temukan. Tambang raksasa Potosi ibarat gunung yang terus memuntahkan perak. Antara tahun 1500 hingga 1650, Spanyol mengimpor 180.000 ton perak dan 2.000 ton emas. Angka ini jauh melampaui total produksi seluruh benua Eropa selama 1000 tahun sebelumnya. Kekayaan melimpah ini membuat Spanyol menjadi pusat ekonomi global pertama di dunia. Di tahun 1607, saat orang Inggris masih berjuang hidup di rawa-rawa Jamestown, Spanyol sudah sibuk membangun katedral megah dan universitas bertaraf internasional di Mexico City. Namun, inilah paradoks Raja Midas. Kekaisaran terkaya ini justru runtuh secara tragis karena hartanya sendiri. Spanyol melakukan kesalahan fatal. Mereka bingung dan gagal membedakan antara sekadar harta karun logam mulia dengan kekayaan nyata yang membangun bangsa. Datangnya gelombang perak massal memicu ilusi inflasi yang mengerikan. Terlalu banyak koin perak yang mengejar jumlah barang yang sedikit. Akibatnya, harga-harga barang melonjak hingga 4 kali lipat, dan uang kehilangan nilai tukar aslinya dengan sangat cepat. Hal ini menciptakan fenomena kerajaan kaya, namun rakyatnya miskin. Kalangan elit menikmati keuntungan awal, namun rakyat biasa sangat menderita karena upah mereka tidak naik secepat harga kebutuhan hidup yang terus meroket tajam. Spanyol kemudian terperosok ke dalam jebakan konsumen. Mereka berpikir, mengapa repot membuat pabrik jika kita bisa membeli segalanya? Industri domestik pun mati. Spanyol hanya menjadi negara konsumen manja, sementara bangsa rivalnya berkembang pesat menjadi produsen. Kekayaan itu juga dibakar demi harga mahal, sebuah obsesi. Dinasti Habsburg menghabiskan seluruh fortuna harta karunnya untuk mendanai perang agama tiada henti, mulai dari melawan Kekaisaran Ottoman, pemberontakan Belanda, hingga Perang 30 tahun. Puncaknya adalah bencana hancurnya armada Spanyol di tahun 1588. Biaya invasi ke Inggris saat itu setara dengan miliaran dolar hari ini. Kegagalan besar ini bukan sekadar kekalahan militer, melainkan sebuah terapi kejut finansial yang mematikan bagi negara. Untuk mendanai peperangan, raja mulai menggadaikan masa depan bangsanya. Mereka meminjam uang secara gila-gilaan dari bankir Jerman dan Genoa dengan jaminan perak yang bahkan belum tiba di benua Eropa. Jika kapal terlambat, bencana sudah pasti terjadi. Sistem ekonomi Kekaisaran Spanyol menjadi sangat rapuh. Kelangsungan kas negara hanya bergantung pada cuaca dan arah angin laut. Satu armada kapal perak yang karam dihantam badai berarti pemerintah pusat akan langsung mengalami gagal bayar utang seketika. Kelemahan sistemik ini langsung dieksploitasi oleh musuh lewat perang ekonomi bajak laut. Francis Drake dari Inggris tidak sekadar mencari emas. Ia sengaja menghancurkan kredit Spanyol. Harta yang dicurinya bahkan setara dengan setengah pendapatan tahunan negara Inggris. Bencana finansial paling telak terjadi pada tahun 1628. Kapten Belanda, Piet Hein, berhasil menangkap seluruh armada harta karun Spanyol dengan nilai kerugian mencapai 11 juta gulden. Peristiwa ini membuat kredit dan reputasi finansial Spanyol hancur total. Akibat rentetan musibah itu, terjadilah kebangkrutan berantai. Bayangkan, negara terkaya di dunia terpaksa menyatakan bangkrut 4 kali hanya dalam waktu 50 tahun. Kalimat "kami tidak bisa bayar" seolah resmi menjadi lagu kebangsaan yang baru. Kesalahan mendasar Spanyol adalah hanya mengandalkan ekstraksi. Mereka menambang hanya untuk dihabiskan. Sebaliknya, Inggris dan Belanda sibuk membangun sistem produksi berkelanjutan seperti bank, bursa saham, dan perusahaan VOC untuk terus memutar roda ekonomi mereka.
Sangat ironis melihat musuh membangun fondasi mereka justru menggunakan perak Spanyol. Rival Spanyol menginvestasikan emas curian ke dalam industri dan angkatan laut. Fondasi masa depan para musuh dibayar lunas oleh harta kekayaan Kekaisaran Spanyol. Memasuki abad ke-18, Spanyol perlahan berubah menjadi raksasa berongga. Mereka mungkin masih terlihat sangat tangguh dan luas di peta dunia, tapi secara finansial mereka sudah lumpuh total. Inflasi dan tumpukan utang telah memakan habis isi kekaisaran. Pelajaran terbesar dari tragedi ini adalah, uang bukanlah kekayaan. Kekayaan nyata sebuah negara berasal dari produktivitas masyarakat dan sistem ekonomi yang kokoh, bukan sekadar dari tumpukan logam mulia yang sifatnya sementara dan pasti akan habis. Sejarah selalu berima. Di era kredit modern ini, kita melihat ancaman inflasi, pencetakan uang massal, dan tumpukan utang luar biasa besar. Apakah kita sedang mengulangi kesalahan fatal Spanyol? Tulis pendapatmu dan jangan lupa like, share, dan subscribe Jejak Uang.